Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh Parel, pakar hukum pidana, dan para ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur negara dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menguntungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Sistem peradilan pidana berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologi, sistem mengandung arti perhimpunan antar bagian atau komponen subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membahas seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Ada beberapa model sistem peradilan pidana dalam perkembangannya, yaitu yang pertama ada kontrol model yang didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harus ditindak dan diproses di peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Dan yang kedua yaitu ada due process model. Model ini merupakan reaksi terhadap sisi pada hakikatnya menitikberatkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap pihak penguasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawali atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka. Yang ketiga yaitu family model. Yang keempat yaitu model terpadu atau integrated model. Menurut Lady, makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan untuk mendapat yang dibedakan dalam sinkronisasi struktural, yang kedua yaitu sinkronisasi substansial, dan yang ketiga yaitu sinkronisasi kultural. Hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Koordinasi adalah suatu kasus yang diberlakukan oleh hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang di India Belanda. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata. Asalnya itu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Pada tanggal 1 Mei 1838, sesuai dengan State Blend nomor 57 tahun 1847, dinyatakan mulai berlaku di Jawa dan Madura. Mengalami beberapa kali perubahan, namun yang paling signifikan adalah keluarnya State Blend nomor 44 tahun 1941 yang mengubahnya menjadi HIR. Penyusunan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimulai pada tahun 1967 dengan dibentuknya panitia independen kehakiman, tapi sebenarnya embrio dalam rangka pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ada sejak tahun 1965. Sudah ada draft rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibicarakan dalam forum DPRD oleh pemerintah. Draft ini dapat ditarik kembali karena belum dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melakukan tugasnya kurang lebih selama 2 tahun, demi sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1981, rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh Komisi 3 dan DPRD Republik Indonesia. Dalam membahas rancangan undang-undang tersebut, tim sinkronisasi bersama pemerintah mengalami hambatan-hambatan dalam membahas beberapa ketentuan peralihan dan pasal 115 tentang hadirnya penasehat hukum pada saat pemeriksaan pendahuluan. Namun hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dan melakukan lobby dan saran antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi, dan pimpinan gabungan komisi.
Akhirnya, pada tanggal 23 September 1981, penyampaian pendapat lahir oleh semua fraksi dan dalam DPR RI dalam sidang paripurna, maka rancangan undang-undang acara pidana dan disetujui oleh DPR untuk disahkan sebagai undang-undang. Hukum acara pidana dalam hukum formal artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana material. Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana material yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana dapat diartikan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana material dalam mempertahankan hukum pidana formil, khususnya pada acara di bidang hukum pidana yang tidak terlepas dari sumber-sumber hukum acara pidana tersebut, antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KU atau KUHP yang mulai berlaku 3 Desember 1981. Yang kedua yaitu ada PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP yang mulai berlaku 1 Agustus 1983. Hukum acara pidana ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi represif. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Jadi pada fungsi ini, hukum acara pidana digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan dan menegakkan hukum pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Dan yang kedua yaitu ada fungsi preventif. Adalah fungsi dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindakan pidana sehingga diharapkan mengurangi tindakan kejahatan. Fungsi ini dapat dilihat ketika peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian dan fungsi hukum acara pidana, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana yaitu yang pertama mencari dan mendapatkan kebenaran akan suatu tindakan pidana, yang kedua untuk melakukan penuntutan kepada tersangka, dan yang ketiga untuk melakukan pemeriksaan dan pencapaian keputusan kepada terdakwa di persidangan. Tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana meliputi penyidikan atau penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 1 Angka 5, penyelidik dalam hal ini memiliki kewajiban yang pertama, berwenang menerima laporan, yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti, dan yang ketiga, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, periksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hasil penyelidikan yang didapat selanjutnya dilaporkan kepada penyidik. Penyidik dalam hal ini dapat melakukan tindakan seperti menangkap, melarang, meninggalkan tempat penggeledahan, dan melakukan penyitaan apabila tertangkap tangan harus menunggu persetujuan penyidik. Penyelidik juga memiliki kewenangan dalam memeriksa surat atau menyita surat, mengenai mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan. Wewenang lainnya dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut ke penyidik. Tahap penyidikan mengenai penyidikan tercantum di dalam pasal 1 butir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negara sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas dan wewenang penyidik ini tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 KUHP, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
Dan yang kedua, melakukan tindakan pada saat di tempat kejadian. Dan yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dan penyitaan. Yang kelima, mengenai sidik jari dan memotret seseorang. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangi orang yang diberlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kedelapan, mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesembilan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam hal ini tercantum di dalam pasal 1 butir 7 KUHP, yakni menuntut adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Dalam pelaksanaan penuntutan umum, berkewajiban untuk membuat syarat dan dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Wewenang jasa penuntut umum tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yakni yang pertama melakukan penuntutan, selanjutnya melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, dan telah memperoleh putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Selanjutnya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu tidak dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan di penyidik. Setelah melewati tahap penyidikan, penyidik dan penuntut, maka tahap selanjutnya ialah persidangan. Tahap persidangan ini dimulai setelah pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini disebabkan 3 orang hakim pada peradilan negeri untuk mengadili suatu perkara adalah ditetapkan 3 orang majelis, maka selanjutnya ditentukan hari sidang. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Perancis, yang akhirnya oleh negara-negara lain diambil dalam perundang-undangan, juga oleh negeri Belanda yang dimasukkan dalam Wetboek dan Strafrechtwetting Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1838, serta dalam Indens Reglement tahun 1848 menerapkan di Indonesia. Tuntutan pidana bukanlah soal pribadi lagi, tetapi adalah persoalan penting umum, dan oleh karena itu segala penuntutan pidana haruslah pemerintah yang melakukan atas nama masyarakat. Sejak itu, penuntutan umum atas nama pemerintah yang menuntut semua penyelenggaraan undang-undang di muka peradilan, dan setelah hakim menjatuhkan putusan, ia pula lah yang menjalankan eksekusi putusan tersebut. Di dalam pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan atau UU Nomor 15 Tahun 1961, Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah segala penegakan hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Mengenai wewenang jaksa penuntut umum diatur lebih lanjut dalam pasal 14 KUHP. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpan dan dari hasil penyidikan dan penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di bidang pengadilan.
Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ialah yang merupakan akarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa, tidak untuk itu sifat-sifat khusus dari satu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Surat dakwaan harus memenuhi syarat ditentukannya dalam pasal 143 ayat 2 huruf A, syarat formil, dan huruf B, syarat material KUHP. Penuntutan umum atau saran hakim legalitasnya dibesarkan oleh ketentuan penjelasan pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam kaitannya penentuan umum ataupun saran hakim legalitasnya dibenarkan oleh ketentuan penjelasan pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan maksud ketentuan pasal 144 KUHP yang berbunyi pasal 30 ayat 1 dalam hal surat dakwaan kurang memasuki syarat-syarat jaksa memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum pemeriksaan di pengadilan dimulai. Pasal 144 KUHP. Yang pertama, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum penyidikan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Dan yang kedua yaitu mengubah surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum mengubah awal dakwaan menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik. Dalam pasal 140 KUHP berbunyi dalam hal ini penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata belum merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menunjukkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Yang selanjutnya yaitu penyampaian perkara. Penyampaian perkara tindak pidana demi kepentingan umum yang merupakan salah satu wewenang jaksa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 35 huruf C menyebutkan bahwa penyampaian perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya penutupan perkara. Yang dimaksud dengan penutupan perkara demi hukum atau demi kepentingan hukum itu adalah perbuatan tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan oleh penuntut umum, misalnya karena adanya dasar-dasar yang meniadakan, tidak karena tidak adanya unsur schedule, karena tidak adanya unsur melawan hukum, karena tidak adanya pertanggungjawaban tentang atas perbuatannya, dan ataupun karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang bersangkutan kepada tersangka. Tujuan utama membahas kekuasaan atau kewenangan mengadili adalah untuk memberikan penjelasan mengenai masalah pengadilan, mana yang benar dan tepat, yang berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada dua macam kewenangan, yaitu kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili,
misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Maka berdasarkan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka wewenang mengadili tersebut pada pengadilan agama. Contohnya yang lain yaitu mengenai sewa menyewa, utang piutang, jual beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan pengadilan negeri. Kewenangan relatif merupakan pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya masalah utang piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan karena salah satu tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan. Walaupun penggugat dapat juga mengajukan gugatan pada PN Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Kewenangan pengadilan tinggi diatur dalam pasal 87 yang berbunyi Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang diminta banding. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 88 yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Pemeriksaan suatu perkara dipidana di dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material. Untuk mencari kebenaran material terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara, baik tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran material suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuatan kehakiman pada pasal 6 ayat 2 yang mengatakan bahwa tiada seseorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pemeriksaan sidang peradilan. Yang pertama yaitu memeriksa identitas terdakwa, dan yang kedua membaca surat terdakwa. Yang ketiga proses pembuktian. Yang keempat yaitu penuntutan atau requisitoir. Dan yang kelima vonis atau putusan pengadilan. Pengaturan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tindakan atau pemidanaan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan atau dikenakan tindakan pidana lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang mengenai orangnya atau penerapan hukum maupun rehabilitasi seseorang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas peninjauan kembali diatur dalam KUHP PP nomor 27 tahun 1983, Kepmen Keuangan nomor 983 /KMK /01/1983 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi oleh yang berhak ditujukan kepada negara melalui pengadilan negeri. Besar ganti rugi Rp500.000. Besar ganti rugi Rp5.000 sampai Rp3 juta.
Selebihnya melalui gugatan perdata ini pun tidak serta-merta dipenuhi tergantung proses ketersediaan anggaran negara. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi terhadap seseorang tersangka dan terpidana diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP, termasuk perkara gugatan pihak ketiga, baik gugatan perdata, gugatan pidana, gugatan perpajakan, gugatan pasongan, gugatan perasuransian kesehatan atas timbulnya kerugian bagi orang lain atau pihak ketiga. Penggabungan perkara gabungan ganti rugi antara perkara perdata, petunjuk gugatan perdatanya tanpa nomor putusan ganti rugi, pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata, dan pelaksanaan putusan ganti rugi tidak ditugaskan kepada jaksa. Kata pembuktian berasal dari kata bukti, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran atau suatu peristiwa. Kemudian mendapatkan awalan pem dan akhiran an, maka pembuktian artinya proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang mendapatkan mem dan akhiran an, artinya memperhatikan bukti, meyakinkan dengan bukti-bukti. Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut pasal 184 ayat 2 KUHP bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Teori tentang pembuktian. Yang pertama ada sistem atau teori keyakinan belaka, dan yang kedua ada sistem atau teori menurut undang-undang yang positif, dan yang ketiga teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif, dan yang keempat sistem pembuktian bebas. Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang sudah dilakukan terdakwa. Bukti yang sah adalah alat yang dapat digunakan sebagai bukti suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atau kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang telah dilakukan. Definisi alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Eksistensi putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata, karena diharapkan para pihak, baik penggugat atau pemohon maupun tergugat atau termohon, dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapat haknya kembali, dan orang yang merasa dan dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. Dan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Fungsi dan tugas hakim dimuat di dalam pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang fungsi
Seseorang hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Kewajiban hakim menurut pasal 1 ayat 9 KUHP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum kurang jelas, maka ia harus menafsirkannya. Seseorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan kekeluargaan sedarah atau sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seseorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4/24 2004, Undang-Undang Nomor 48/2009. Putusan hakim atau pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu putusan akhir yang biasa disebut dengan putusan atau vonis dan merupakan jenis putusan yang bersifat material. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah menjadi hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Dan yang kedua yaitu putusan yang bukan putusan akhir. Pada praktik peradilan, bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir berupa penetapan atau putusan sela, sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda tussenvonnis. Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemiharja adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Untuk itu, KUHP membedakan supaya hukum menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama, sehingga maksud dari upaya hukum terdakwa atau penuntut yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan tingkat sebelumnya, dan yang kedua untuk kesatuan dalam pengadilan, dan yang ketiga sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang hakim atau pengadilan. KUHP juga mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Diatur dalam pasal 269 KUHP tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi sendiri memiliki pengertian secara etimologi berasal dari bahasa Belanda. Executuran, eksekuti, berarti melaksanakan, menjelaskan pelaksanaan. R. Subakti dan Nyai Retno Wulan mengartikan eksekusi berarti pelaksanaan putusan. Secara terminologi, eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah salah satunya RBG pasal 206 sampai dengan pasal 241, RV pasal 1033 tentang eksekusi real. Yang selanjutnya menurut Yahya Harahap ada 4 asas eksekusi yang merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap putusan yang akan dieksekusi. Asas-asas tersebut adalah putusan yang akan dieksekusi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan yang serta-merta, putusan provisi, gros, akta, dan sertifikat hak tanggungan. Yang kedua yaitu putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh yang kalah. Yang ketiga, putusan yang akan dieksekusi bersifat kondemnator. Yang keempat, eksekusi atas
perintah dan dipimpin oleh ketua pengadilan. Jenis-jenis eksekusi yaitu ada eksekusi real dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan yang ketiga yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.